Manajer interim Manchester United, Ralf Rangnick memberikan penilaian terkait Alejandro Garnacho. Ia menilai sang winger muda berpotensi untuk debut di tim utama Man United dalam waktu dekat ini. Rangnick tidak menampik bahwa Garnacho punya kemampuan yang istimewa. Jadi ia yakin sang winger bisa jadi pemain kunci Man United di masa depan. Lebih lanjut, Rangnick menyebut bahwa Garnacho memiliki bakat yang istimewa sebagai seorang pemain muda. Jadi ia ingin sang winger terus bekerja keras untuk mengasah kemampuannya tersebut. Jika ia terus berusaha menjadi lebih baik dari ke hari, maka saya pastikan ia tidak akan hanya duduk di bangku cadangan. Ia bakal jadi pemain inti untuk tim ini, ujarnya. Calon pelatih anyar Manchester United, Erik ten Hag, disebut-sebut sudah mendorong manajemen Setan Merah untuk melepas Cristiano Ronaldo pada musim panas 2022. Menurut laporan Eurosport, kepergian Cristiano Ronaldo membuat Manchester United lebih aktif berbelanja pemain. Sekadar diketahui, gaji Cristiano Ronaldo merupakan yang tertinggi di Manchester United saat ini. Lantas, kemana Cristiano Ronaldo akan berlabuh jika benar meninggalkan Old Trafford pada musim panas 2022? Pesepak bola legenda Arsenal, Ian Wright, memberi saran kepada mantan klubnya. Ia menyebut Cristiano Ronaldo merupakan jawaban dari kebutuhan The Gunners saat ini. Arsenal memeragakan gaya permainan dari kaki ke kaki yang sangat indah. Hanya saja, ketika sudah berada di area kotak penalti lawan, skuad asuhan Mikel Arteta kesulitan mencetak gol. Penyebabnya karena Arsenal tak lagi mempunyai penyerang mematikan, semenjak Pierre-Emerick Aubameyang gabung Barcelona pada musim dingin 2022. Di sisi lain Cristiano Ronaldo sering menjadi pembeda bagi Manchester United. Terbaru, Cristiano Ronaldo memborong semua gol Manchester United saat menang 3-2 atas Norwich City di lanjutan pekan ke-33 Liga Inggris 2021/2022, Sabtu tanggal 16 April tahun 2022 malam WIB. Karena itu, Ian Wright menilai Arsenal bakal berbahaya jika sanggup mendatangkan pemain bintang sekelas Cristiano Ronaldo. Rumor Dean Henderson meninggalkan Manchester United di musim panas nanti nampaknya bakal jadi kenyataan. Manchester United dilaporkan sudah menetapkan harga jual sang kiper di musim panas nanti. Henderson memang santer digosipkan ingin cabut dari Man United. Sang kiper kesal karena ia sulit menggusur tahta David De Gea di bawah mister gawang Setan Merah. Di musim panas nanti, Man United digosipkan bakal memperpanjang kontrak De Gea. Sehingga Henderson kian mantap untuk beralih dari Man United. Newcastle dilaporkan sangat tertarik untuk merekrut Henderson. Dilansir Daily Star, Manchester United siap menjual sang kiper. Menurut laporan tersebut, Manchester United terpaksa menjual Henderson di musim panas nanti. Mereka sebenarnya ingin mempertahankan sang kiper. Namun performa konsisten De Gea membuat sang kiper tidak bisa mendapatkan jam bermain. Jadi demi kebaikan karir sang kiper, Manchester United siap melepaskannya di musim panas nanti. Manchester United dilaporkan siap untuk menjual Henderson di musim panas nanti. Mereka sudah menjalin komunikasi dengan pihak Newcastle. Mereka akan melepas sang kiper dengan mahar 40 juta pounds. Namun Man United juga dilaporkan akan memasukkan klausul buyback dalam transfer itu, mengingat usia De Gea yang sudah tidak muda lagi. Ada kabar kurang baik datang bagi Manchester United. Playmaker mereka, Bruno Fernandes baru saja terkena kecelakaan mobil. Manchester Evening News melaporkan bahwa ada sedikit kabar buruk jelang laga ini. Bruno Fernandes dilaporkan terkena kecelakaan mobil. Menurut laporan Manchester Evening News, Fernandes mengalami kecelakaan mobil pada hari Senin tanggal 18 April pagi waktu setempat. Pada saat itu, Fernandes sedang mengendarai mobil Porsche-nya ke Carrington. Namun mobilnya menabrak mobil VW Wagon dari arah berseberangan. Mobil Bruno dilaporkan rusak minor di bagian depan. Sementara mobil VW-nya mengalami kerusakan yang cukup serius. Namun Manchester Evening News melaporkan bahwa kecelakaan mobil itu tidak parah. Kedua pengendara sama-sama selamat dari kecelakaan tanpa luka yang berarti. Fernandes dikabarkan tidak mengalami luka apapun. Hanya ia masih sedikit shock dengan kecelakaan itu. Fernandes sendiri dikabarkan tetap berangkat ke Carrington, dan berlatih seperti sedia kala. Erik ten Hag dikabarkan ingin menjadikan Robin van Persie sebagai salah satu staf kepelatihannya di Manchester United setelah memilih Michel van der Gaag sebagai asistennya sebagaimana diwartakan Metro, Senin, tanggal 18 April tahun 2022. Erik ten Hag dikabarkan akan mengambil alih kursi pelatih Manchester United mulai musim panas setelah kedua pihak sudah mencapai kesepakatan verbal terkait kontrak. Menurut Mirror, Ten Hag telah memutuskan untuk membawa Van der Gaag sebagai asistennya di Manchester United, membuyarkan potensi kembalinya Steve McClaren, yang bekerja bersama Sir Alex Ferguson. Van der Gaag saat ini menjadi asisten Ten Hag di Ajax dan menghabiskan 2 musim bersama tim cadangan klub Belanda itu sebelum promosinya musim panas lalu. Di samping itu, Van Persie juga dikabarkan mendapat tawaran dari Ten Hag untuk menjadi bagian dari staf kepelatihannya di United.
Diperkirakan bahwa Van Persie ragu-ragu tentang tawaran itu dengan faktor keluarga yang saat ini tinggal di Belanda akan jadi penentu dari keputusannya. Pengetahuan Van Persie tentang Liga Inggris dan khususnya Manchester United yang secara umum cukup luas telah menjadi pertimbangan Ten Hag untuk merekrutnya sebagai staf. Van Persie menghabiskan sebagian besar karirnya di Inggris, termasuk 8 tahun di Arsenal setelah ia dibawa ke negara itu oleh Arsene Wenger pada 2004. Pada musim panas 2012, Manchester United melalui Sir Alex Ferguson langsung berhasil memboyongnya. Hasilnya langsung terbukti di mana Van Persie menjadi top skor dengan 26 gol dan membawa Man United meraih gelar Liga Inggris pada 2013. Namun, pensiunnya Ferguson pada tahun berikutnya mengikis kesuksesan Van Persie di Manchester United. Dia kemudian meninggalkan klub pada 2015 dengan mengantongi 58 gol dalam 105 penampilan. Berbicara bulan lalu, mantan rekan serangnya Wayne Rooney mendukung kembalinya Van Persie dengan melabelinya sebagai karakter hebat. Setelah 3 tahun bertugas di Fenerbahce, Van Persie kembali ke Feyenoord, tim masa kecilnya pada 2018 untuk menjalani masa-masa terakhir dalam karir profesionalnya sebelum pensiun setahun berselang. Sejak pensiun, Van Persie telah melatih di Feyenoord dengan berbagai jabatan yakni pelatih striker, pelatih teknis, dan teranyar asisten manajer. Spekulasi siapa manajer baru Manchester United nampaknya akan segera berakhir. Fabrizio Romano mengonfirmasi bahwa manajer Ajax Amsterdam, Erik ten Hag bakal mendapatkan pekerjaan tersebut. Pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano mengonfirmasi bahwa perburuan manajer baru Man United sudah selesai. Mereka akan mempekerjakan Erik ten Hag sebagai manajer baru mereka. Menurut Romano, kesepakatan antara Manchester United dan Ten Hag sudah hampir selesai. Setelah proses negosiasi yang panjang, Ten Hag senang dengan tawaran yang diberikan Manchester United. Ia juga diberikan sejumlah janji yang akan membantunya menangani Setan Merah. Salah satunya adalah ia diperbolehkan membawa Michel van der Gaag sebagai asisten manajernya di musim depan. Namun Romano melaporkan bahwa Ten Hag belum akan diperkenalkan sebagai manajer baru Man United dalam waktu dekat ini. Pasalnya Manchester United harus mengurus proses administrasinya dengan Ajax. Mereka harus membayar sekitar 2 juta euro sebagai kompensasi transfer sang manajer. Menurut Romano, Man United baru bisa mengumumkan Ten Hag sebagai manajer mereka jika urusan kompensasi ini sudah selesai, dan ia menyebut bahwa hal itu tidak bisa dicapai dalam waktu dekat ini. Menurut laporan yang beredar di Inggris, Ten Hag akan diberi kontrak jangka panjang di Man United. Ia akan diberi kontrak berdurasi 3 tahun dengan opsi perpanjangan selama 1 tahun lagi. Pelatih Ajax Amsterdam, Erik ten Hag, baru saja mengalami patah hati setelah timnya kalah dari PSV Eindhoven. Ia pun jadi tak tertarik meladeni pertanyaan seputar isu yang mengaitkan dirinya dengan Manchester United. Pada akhirnya, harapan Ten Hag mendapatkan gelar dari ajang KNVB Cup pun pupus begitu saja. Dan setelahnya, muncul kabar bahwa dirinya telah sepakat untuk pindah ke Manchester United musim depan. Belum ada konfirmasi pasti, baik dari Ajax maupun Ten Hag sendiri, perihal isu kepindahan tersebut. Namun beberapa laporan sudah berani mengklaim kalau pengumuman bakal keluar dalam waktu dekat ini. Ten Hag kemudian dimintai komentar perihal isu kepindahan ke Manchester United selepas pertandingan melawan PSV. Sayangnya, awak media tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari pria berumur 52 tahun tersebut. Saya pikir inilah waktunya untuk mengakhiri konferensi pers. Saya akan membutuhkan waktu 24 jam untuk memulihkan diri dari kekalahan ini, kata Ten Hag, seperti yang dikutip dari metro.co.uk. Jurgen Klopp menegaskan Liverpool tak bakal memberikan 1 poin pun pada Manchester United yang sekarang sedang berjuang untuk meraih tiket ke Liga Champions. Man United tampil angin-anginan sekarang ini di bawah asuhan Ralf Rangnick. Namun demikian mereka masih punya peluang untuk menembus zona 4 besar. Kans itu sebelumnya terlihat seperti tertutup berkat performa apik Arsenal dan Tottenham. Namun kini peluang United untuk meraih tiket ke UCL musim depan masih cukup terbuka. Hal tersebut tak lepas dari kekalahan yang diderita Tottenham dan Arsenal pada akhir pekan kemarin. Sekarang Man United ada di posisi 5 klasemen dengan raihan 54 poin dari 32 laga, terpaut 3 angka saja dari Spurs yang ada di posisi 4 dan sama dengan Arsenal yang ada di peringkat 6 tapi punya tabungan 1 laga. Duel Liverpool dan Manchester United adalah duel 2 tim terbesar di Inggris. Mereka merupakan klub paling sukses di negeri Ratu Elizabeth tersebut. Meski Man United sedang bapuk, namun Jurgen Klopp tetap menganggap mereka sebagai tim besar. Jadi Klopp pun mengatakan sekarang ini duel Setan Merah dengan Liverpool termasuk pertarungan 2 tim terbesar di dunia. Sekarang ini Liverpool dan Manchester United sama-sama berharap bisa memetik poin penuh. The Reds ingin menang demi menjaga asa juara sementara Setan Merah ingin memetik poin penuh agar bisa meraih tiket ke Liga Champions musim depan. Jurgen Klopp lantas memastikan bahwa dirinya tak akan menyedekahkan poin pada Man United pada laga di Anfield nanti.
Ia mengatakan Setan Merah boleh saja berangkat ke Eropa musim depan tapi mereka tak akan melakukannya dengan mendapat bantuan poin dari Liverpool. Pertandingan Liverpool vs Manchester United diyakini bakal berlangsung sengit. Kedua tim bakal bertemu dalam pekan lanjutan Premier League 2021-2022, Anfield, Rabu tanggal 20 April tahun 2022. Rangnick mengakui timnya sedang tidak dalam kondisi ideal. Kemenangan atas Norwich pekan lalu juga terbilang beruntung, sebab pertahanan Man United jelas bermasalah. Seperti yang saya katakan setelah pertandingan itu versus Norwich, bahwa kami harus lebih kompak, harus menemukan keseimbangan yang lebih baik soal apa yang kami lakukan saat membawa bola, kata Rangnick. Kami harus lebih agresif, lebih berani menyerang, tapi kami juga harus memastikan bahwa setiap pemain berada di belakang bola. Inilah yang perlu kami lakukan melawan salah satu tim terbaik Liverpool, dalam hal menciptakan peluang dan momen, imbuhnya. Rangnick pun meyakini bahwa timnya sudah siap menyambut tantangan lawan Liverpool nanti. Mereka harus bertahan lebih baik dan berani menyerang, tidak perlu merasa kalah sebelum bertanding.